Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mata kuliah Biosistematika Tumbuhan kali ini, kita akan membahas mengenai materi batang atau kalis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aan Aksti Habibah, Ainatul Khairoh, Rika Maulina, dan saya sendiri Yunika Nurma Wahidatun Nisa. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu batang. Menurut Tijoso Pomo tahun 2011, batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk atau tipe batang yang berbeda-beda satu sama lain. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh dari tumbuhan. Batang berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang lain yang berada di atas tanah, yaitu bunga, daun, dan buah. Bagian batang yang paling menonjol bukanlah seluruh bagian yang tumbuh di udara, melainkan hanya bagian yang berdaun. Pembagian batang menjadi bagian-bagian atau susunan yang saling berurutan dapat diamati pada sayatan membujur ujung batang. Susunan bagian batang tersebut berbeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Selanjutnya ada susunan batang dikotil. Pada ujung batang dikotil terdapat titik tumbuh berupa meristem apikal yang umumnya tersusun dari lapisan epidermis, korteks, dan stele. Epidermis yaitu sel-sel pipih yang tersusun rapi atau selapis sel pipih yang tersusun rapi berfungsi melindungi jaringan di dalam batang setelah batang mengalami pertumbuhan sekunder. Pada tempat tertentu, epidermis pecah diisi jaringan gabus yang dihasilkan oleh filogen. Lapisan gabus ini disebut dengan lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar 2.27. Di sana terdapat gambar mengenai struktur lentisel pada pohon. Kemudian korteks merupakan jaringan yang terutama tersusun oleh sel-sel parenkim sebagai jaringan dasarnya. Terdiri dari korteks dalam dan luar. Pada tumbuhan berbiji tertutup, memiliki lapisan sel yang membentuk lingkaran berisi butir pati atau disebut seludung pati. Kemudian ada stele, merupakan bagian terdalam dari batang yang terletak di sebelah dalam korteks dalam endodermis. Lapisan terluarnya disebut prekambium yang terdiri dari empelur dan berkas vaskuler yang tersusun atas floem dan xilem. Nah, teman-teman dapat melihat gambar 2.28. Di sana terdapat stele, berkas vaskuler, epidermis, korteks, dan sebelahnya terdapat xilem, kambium, floem, jari-jari empelur, serta empelur. Kemudian, kita akan membahas mengenai susunan batang tumbuhan monokotil. Meristem apikal tumbuhan monokotil bentuknya relatif lebih kecil dibanding dengan tumbuhan dikotil. Seperti halnya pada tumbuhan dikotil, pada tumbuhan monokotil juga tersusun atas epidermis, korteks, dan juga stele. Nah, teman-teman dapat melihat gambar 2.29 ya. Di sana terdapat gambar dan bagian dari penampang melintang batang tumbuhan monokotil. Ada epidermis, korteks, stele, yang mana epidermis pada tumbuhan monokotil memiliki dinding sel yang lebih tebal dibanding pada tumbuhan dikotil. Nah, lapisan ini dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu. Pada korteks berupa jaringan yang terdapat di bawah epidermis serta terdiri dari sel sklerenkim yang merupakan kulit batang. Sedangkan pada stele, yaitu yang terdapat di bawah korteks, berisi berkas vaskuler yang tersebar pada empelur, terutama terkonsentrasi mendekati kulit batang. Sifat-sifat batang. Yang pertama,
umumnya berbentuk bulat seperti silinder, bersifat aktinomorf. Aktinomorf yaitu simetri bunganya berbentuk bintang atau biasa disebut juga simetri radial. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas dibatasi oleh buku-buku dan pada buku ini terdapat daun. Yang ketiga, tumbuh ke atas menuju cahaya matahari atau bersifat fototrof atau heliotrof. Fototrof yaitu organisme yang melakukan fotosintesis untuk memperoleh energi, memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan organik yang akan digunakan dalam fungsi-fungsi sel seperti biosintesis dan respirasi. Yang keempat, biasanya pertumbuhannya tidak terbatas. Yang kelima, kebanyakan memiliki percabangan. Selanjutnya ada fungsi batang. Fungsi batang yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Mengalirkan air dan zat makanan yang diserap oleh akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruhan bagian tubuh tumbuhan. Untuk bernafas atau lentisel, menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada manfaat batang. Manfaat batang yaitu mendukung bagian tumbuhan di atasnya yaitu daun, bunga, dan buah. Memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Batang tumbuhan dapat dibedakan menjadi 1. Batang basah, 2. Batang rumput, 3. Batang berkayu, 4. Batang mendong. Yang pertama, batang basah atau herbaceous, yaitu lunak dan berair, berongga, mudah dipatahkan, disebut tumbuhan ternak atau tumbuhan herba. Contohnya tumbuhan bayam, krokot. Yang kedua, ada batang rumput atau kalmus, yaitu batang tidak keras, mempunyai ruas-ruas dan seringkali berongga. Contohnya padi. Yang ketiga, batang berkayu atau lignosus, yaitu biasa keras dan kuat, mempunyai lapisan kambium. Contohnya mangga, rambutan. Yang keempat, batang mendong atau kalamus, seperti batang rumput, mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang. Contohnya mendong sebangsa teki. Dari segi bentuk penampang melintangnya dibedakan menjadi yang pertama bulat atau teres, ya, contohnya bambusa, Cocos nucifera. Yang kedua persegi, bersegi atau angularis, dibedakan atas bangun segitiga dan bangun segi empat. Yang ketiga pipih dan biasanya lalu melebar, menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun. Dibedakan menjadi dua, yaitu Phylocladia atau Phylocladium jika diamat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Contohnya jakang. Yang kedua, Cladodia atau Cladodium, jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Contohnya kaktus atau Opuntia vulgaris Mill. Selanjutnya ada permukaan batang dapat dibedakan menjadi licin atau leavis, berusu atau costatus, beralur atau sulcatus, bersayap atau alatus. Licin yaitu contohnya jagung, dan berusuk yaitu permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur, contohnya Coleus scutallarioides. Beralur yaitu batang bersegi
Sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, contohnya ubi. Bersayap yaitu hampir sama dengan yang beralur, contohnya markisa. Permukaan batang dapat dibedakan menjadi yang pertama berambut atau pilosus, contohnya Nicotiana tabacum. Yang kedua berduri atau spinosus, contohnya mawar. Yang ketiga memperlihatkan bekas-bekas daun, contohnya pepaya atau karika papaya. 4. Memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, contohnya nangka. Yang kelima memperlihatkan banyak lentisel, contohnya sengon. Yang keenam keadaan-keadaan lainnya, contohnya lepasnya kerak pada Psidium Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, arah tumbuh dan percabangan batang. Arah tumbuh batang berdasarkan arah tumbuh batang dibedakan menjadi yang pertama, arah tumbuh batang tegak lurus. Arah tumbuh batang ini jika arahnya lurus ke atas, contohnya karika papaya. Kemudian arah tumbuh batang menggantung. Jika arah tumbuh batang ini jenis-jenis tumbuhan epifit, contohnya anggrek. Kemudian arah tumbuh berbaring, jika batang terletak pada permukaan tanah, contohnya semangka. Kemudian arah tumbuh batang menjalar atau merayap. Arah tumbuh ini batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar, contohnya ubi jalar. Kemudian arah tumbuh batang serong ke atas atau condong. Arah tumbuh batang ini pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi jalannya membelok ke atas, contohnya kacang tanah. Kemudian arah tumbuh batang mengganggu. Arah ini batang tumbuh tegak lurus ke atas tapi ujungnya lalu membengkok ke bawah, contohnya Helianthus anus. Kemudian arah tumbuh batang memanjat. Arah ini batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegangan pada penunjang. Akar pelekat contohnya sirih. Kemudian akar pembelit misalnya vanili. Kemudian arah tumbuh batang membelit. Batang naik ke atas tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus dan dibedakan menjadi membelit ke kiri, contohnya Clitorian ternati. Kemudian yang kedua membalik ke kanan, contohnya Dioscorea hispida dens. Kemudian yang selanjutnya percabangan batang. Percabangan batang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, percabangan monopodial, yaitu batang selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang, contohnya cemara. Kemudian percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, contohnya sawo manila. Kemudian yang ketiga, percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu setiap kali bercabang terjadi 2 cabang yang sama besarnya, contohnya paku endang. Kemudian cabang besar yang biasanya langsung keluar dari batang pokoknya itu disebut dahan atau rumus, sedangkan cabang-cabang yang kecil dinamakan ranting atau ramulus. Kemudian umumnya orang membedakan arah tumbuh cabang seperti berikut. Yang pertama, tegak. Jika sudut antara batang dan cabang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, misalnya bibilan pada kopi. Kemudian yang kedua, condong ke atas. Jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 450 derajat, misalnya pada pohon cemara. Kemudian yang ketiga, mendatar. Jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut spesial kurang lebih 900, misalnya pada pohon randu. Kemudian akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu yang keempat, terkulai atau declinatus. Jika cabang pada pangkalnya mendatar tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya kopi robusta atau Covela robusta lindi. Yang kelima, ada bergantung atau pendulus. Cabang-cabangnya yang tumbuhnya ke bawah, misalnya cabang-cabang tertentu pada salix. Kesimpulannya, menurut Titro Supomo pada tahun 2011, merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Arah tubuh batang dibedakan menjadi 8 macam, yaitu tegak lurus, menggantung, berbaring, menjalar atau merayap, serong ke atas atau condong,
mengangguk, memanjat, dan membelit. Untuk percabangan pada batang memiliki cara percabangan ada bermacam-macam. Percabangan batang dibedakan atas percabangan monopodial, percabangan simpodial, dan percabangan mangarpu. Fungsi batang terdiri dari mendukung bagian tumbuhan di atasnya yaitu daun, bunga, dan buah, memperluas bidang asimilasi, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah, dan juga sebagai tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Selanjutnya ada quotes dari Nora Roberts yang berbunyi, "Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama." Oke, baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Diskusi akan dilanjutkan melalui WA Group. Setelah itu dilanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tambahan materi dari Bu Sekar. Terima kasih.